Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta kepada anak Ibu semua untuk merapikan bangku dan sampah-sampah yang sekiranya ada di bawah tempat duduknya. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada ketua kelas, dipersilakan. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan Ibu meminta kepada anak Ibu Suci Rahmayuni untuk membacakan Quran surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Malaikat bentar. Terima kasih kepada anak Ibu Suci. Selanjutnya, apakah di antara anak Ibu sekalian ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa itu? Afriani dan Zira, Bu. Kenapa Afriani? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga Afriani untuk minggu depan dapat memulai pembelajaran seperti kita. Amin. Ya. Baik. Di sini Bu ingin memberikan sedikit motivasi kepada anak Ibu sekalian, yang mana jika kita ingin sukses maka kita harus rajin-rajin dalam belajar, menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi Ibu harapkan kepada anak Ibu dalam memulai pembelajaran ini, anak Ibu semuanya fokus terhadap apa yang akan kita pelajari sekarang. Dan Ibu untuk membangkitkan rasa semangat anak-anak Ibu sekalian, Ibu ingin memberikan suatu ice breaking. Ice breakingnya itu untuk semangat. Jadi kita duduk saja dan kita mulai tepuk semangatnya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak Ibu. Apakah anak Ibu sudah semangat? Sudah, Bu. Baik. Semoga kita bisa fokus ya dalam pembelajaran ini. Nah, apakah anak Ibu sekalian masih ingat apa sih materi kita pada minggu lalu? Tidak, Bu. Materi kita pada minggu lalu yaitu mengenai bukti keautentikan Al-Quran, yaitu Al-Qurannya. Nah, sekarang kita membahas mengenai bukti keautentikan Al-Quran juga, namun dalam hadis, sunnah, khobar dan juga asar. Apakah anak Ibu sudah pernah mendengar apa kira-kira itu hadis, sunnah, khobar dan juga asar? Belum, Bu. Belum. Nah, Ibu akan menuliskan di depan ya. Apa judul kita tadi? Bukti Keautentikan Al-Quran. Bukti keautentikan Al-Quran. Yang pertama ada hadis. Hadis terlebih dahulu. Hadis. Yang kedua ada sunnah. Dan yang ketiga khobar. Dan yang keempat ada asar. Nah, sebelum kita membahas materi ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini dan juga tujuan pembelajaran yang akan
berikan kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, jadi tujuan pembelajaran ibu di sini pastinya ibu mengharapkan anak ibu sekalian untuk dapat memahami apa sih kira-kira itu hadis, sunnah, khobar, dan asar, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga model pembelajaran kita pada hari ini itu kita menggunakan model pembelajaran PBL yang mana? Model pembelajaran PBL. Nah, yang mana nanti pada model pembelajaran ini Ibu akan memberikan suatu soal kepada anak-anak Ibu sekalian, dan soal itu akan anak Ibu jawab masing-masing. Dan juga menggunakan ini metode PBL dan menggunakan model numbered hits together, yang artinya memberikan nomor secara bersama. Nah, jadi nanti kita akan membentuk suatu kelompok. Nah, di situ nanti Ibu akan memberikan nomor-nomor kelompoknya. Nah, kita masuk saja kepada materi kita, yaitu hadis. Apa sih kira-kira itu hadis? Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, dan tingkah laku beliau. Namun hadis ini sesudah beliau menjadi nabi, dan sunnah ini sama seperti hadis, namun jika sunnah ini sesuatu perkataan, perbuatan sebelum Rasulullah menjadi nabi, benar. Jika khobar ini adalah berita, yang mana berita ini disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, berita ini bisa dari nabi dan juga melalui sahabat ataupun tabi'in. Dan asar ini sisa sesuatu dimaksudkan ini adalah sesuatu yang berasal dari tabi'in, dan bisa juga berasal dari nabi, namun harus melihat bagaimana situasi itu terjadi, seperti itu. Nah, jadi kira-kira dari materi yang sudah Ibu sampaikan secara ringkas ini, Ibu hanya memperkenalkan materinya saja. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu sekalian untuk dikerjakan secara berkelompok. Tanpa memperpanjang proses pembelajaran kita, di sini Ibu akan langsung saja membagikan anak-anak Ibu sekalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, anak Ibu Zainal Rizky dan juga Sangkot Mayasari. Kelompok yang kedua, anak Ibu Siti Aisyah, Suci Rahmaini, dan Afilia. Dan yang kelompok ketiga adalah anak Ibu Maida dan juga Anissa. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya berbentuk pertanyaan. Nah, jadi setiap anak-anak Ibu nanti menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan di kertas ini. Nah, untuk anak Ibu Zainal dan juga Sangkot, untuk anak Ibu Suci, Aisyah dan Afilia, dan juga yang terakhir untuk Anissa dan Maida. Sama-sama. Nah, jadi kelompok yang pertama itu Sangkot dan juga Zainal, kelompok 2 Suci Rahmaini dan teman-teman, dan kelompok ketiga Anissa dan juga teman-teman. Nah, jadi di sini anak-anak Ibu dapat menggunakan buku ini sebagai untuk mencari acuan anak-anak Ibu dalam mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan.
Ini bukunya. Nah, jadi anak-anak ibu minta untuk duduk dalam berkelompok. Zainal mohon duduk dengan Baik, Bu. sakot. Terima kasih. Nah, jadi kita mulai saja diskusi kelompoknya. Anak ibu langsung saja untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dan nanti akan ibu panggil sesuai dengan nomor acak yang ada yang sudah ibu buat ini. Nah, jadi nanti ibu akan membuka nomor ini secara acak. Misal yang kedapatan yang pertama adalah nomor kelompok 2, berarti kelompok kedua yang duluan maju untuk menjelaskannya ya. Dan juga ibu akan meminta tanggapan dari kelompok yang lain terhadap yang sudah disampaikan kepada kelompok 2 itu. Bagaimana Nanda? Bagaimana anak ibu? Bisa? Anak ibu Suci dan teman-temannya, apakah ada kendala? Apa? Tidak ada referensi, Bu. Nanti berbagi saja ya, Bapak Ibu. Dan anak ibu Anissa, apakah sudah dapat jawabannya? Sudah tahu. Bagus. Jadi apakah kita mulai saja? Ya, jawabnya. Nah ini ibu akan mengacak nomor yang akan maju untuk terlebih dahulu dalam menyampaikan tanggapan dari pertanyaan ibu itu ya. Apakah di sini ibu saja yang membuka atau Ibu saja, Bu. Ya, baik. Ibu saja ya. Ya, kita acak dan kita cabut. Ini ya, sama-sama kita lihat. Nomor 3. Nah, berarti kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan maju. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Jelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang terjadi ketika Nabi sesudah Nabi diangkat. Sedangkan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan Nabi yang terjadi ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Sedangkan khabar adalah segala yang berasal dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Sedangkan asar itu berasal dari sahabat dan tabi'in. Nah, beri tepuk tangannya. Bagus. Nah, jadi itu tadi ya jawabannya. Jawabannya itu sangat tepat. Dan bagaimana kira-kira tanggapan dari anak ibu yang lain? Sangkot, bagaimana tanggapannya? Apakah jawabannya sudah tepat dan apakah bisa mengulangi kira-kira jawaban yang disampaikan dari Anissa tadi? Jawabannya sudah bagus, Bu. Nah, yang kedua ya. Selanjutnya kita acak ulang. Siapa ya kira-kira? Kita buka bersama. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ya. Nah, ibu meminta kepada perwakilan dari kelompok 2. Silakan di sini. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
persamaan dan juga perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, di mana persamaannya yaitu antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya sama-sama bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun perbedaannya yaitu menurut sebagian ulama sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran sifat, kelakuan dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Nah, khabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khabar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya persamaannya, perbedaannya. Jika hadis dan sunnah adalah sesuatu yang sesuatu yang ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dan jika sunnah sebelum menjadi Rasul. Dan khabar ini bisa dinisbahkan kepada Nabi dan juga tabi'in dan sahabat. Jika asar itu hanya kepada tabi'in saja. Seperti itu ya. Dan yang terakhir sudah pastinya kelompok pertama. Nah, kepada kelompok pertama Ibu minta untuk maju dan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan. Pada kelompok pertama, Ibu persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan, yaitu dari kertas tadi soalnya sebutkan contoh atsar. Mengapa? Jadi contoh atsar tersebut adalah perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu tentang hukum salat di belakang, yang mana bunyinya waqala Hasan sholli wa alaihi bida'atu, yang artinya salatlah di belakangnya dan tanggungan dia bidah yang dia kerjakan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Terima kasih anak Ibu. Nah, jadi contoh dari asal itu adalah yang dari perkataan sahabat. Contohnya tadi adalah Hasan Al-Basri. Itu ya anak Ibu. Nah. Baik, setelah selesai dari kelompok-kelompok kita tadi, di sini Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu jika hadis seperti yang sudah kita ulang-ulang tadi, jika hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi setelah ia diangkat menjadi Nabi. Sedangkan sunnah sebelum dan sesudah ia diangkat menjadi Nabi. Kalau khabar adalah sesuatu perkataan yang bisa berasal dari Nabi dan juga sahabat maupun tabi'in. Jika asar adalah suatu perkataan yang dari tabi'in saja. Selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu tugas kepada anak Ibu. Tugasnya itu berbentuk pilihan ganda. Nanti Ibu akan mengirimnya melalui WhatsApp group kita di Google Drive, dan nanti anak Ibu bisa dapat langsung menjawabnya di sana ya. Dan Ibu harapkan kepada anak Ibu sekalian agar dapat mengulang-ulang
dari dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Anda Ibu sudah boleh